yang ada keberanian karena dia punya ambisi duniawi, akhirnya dia punya keberanian masuk ke wilayah yang menegangkan. Masuk istilah itu kurang mengerem apa? Masuk ke wilayah yang remang-remang. Ketika orang pertama masuk ke wilayah yang remang-remang, maka nanti akan mendorong untuk lebih berani menginjak yang lebih tinggi lagi, sehingga orang punya keberanian untuk melakukan kemakruhan. Setelah kemakruhan maka akan terbuka peluang untuk lebih berani melakukan hal-hal yang diharamkan. Ini semuanya berawal dari cinta dunia. Maka dikatakan itu merupakan kegelapan, karena ketika seseorang telah mencapai pada yang syubhat, itu akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang makruh, itu juga menjadi remang-remang juga kemudian. Ketika dia telah berani terbiasa melakukan kemakruhan, maka yang haram pun juga tidak jelas adanya. Maka dia kembali berani untuk melakukan yang diharamkan, dan keharaman inilah yang akan menitikkan titik noda hitam yang ada di dalam hati kita, yang semakin lama akan semakin melebar, maka dikatakan dzulmatun. Disampaikan dalam sabda Rasulullah, kalau ada usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kubutunya utawi seneng dunia itu rasulul liqatiatin, pokoknya saben-saben kelumputan. Induk dari keburukan itu adalah cinta dunia. Ini jadi kan sahabat mengucap piyambak. Orang menjadi berani sama orang tua itu karena hubbu dunia, atau orang tua berani menekan terhadap anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang buruk itu juga karena hubbu dunia. Orang bercerai, rumah tangga menjadi bubar, itu juga dipengaruhi hubbu dunia. Kita membenci seorang dipengaruhi hubbu dunia, kita hasut kepada seorang dipengaruhi hubbu dunia. Tapi sekali lagi nih, hubbu dunia itu tidak, dunia itu jangan dimaknai hanya sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Materi itu, harta, uang itu termasuk dunia. Tapi kehormatan itu termasuk bagian dunia. Sehingga berebut kehormatan sama halnya dengan berebut dunia. Karena ujung-ujungnya sama. Orang ketika mendapat kehormatan itu targetnya juga harta. Seorang sekarang menjadi orang yang terhormat itu mesti hawane kan, itu dia akan mendapatkan keuntungan dari kehormatan yang dia miliki, sehingga orang itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kehormatan yang selama ini dimiliki. Termasuk yang dilakukan orang-orang Yahudi di Madinah ketika menolak iman kepada Rasulullah, itu apa yang menjadi alasannya? Karena khawatir ketika nanti kehormatannya tersaingi oleh Rasulullah, dia upeti yang diberikan oleh kaum Aus dan Khazraj itu menjadi berkurang. Itu gara-gara ini maksudnya keluar. Penguasanya kan saat ini kaum Yahudi. Dan akan Nabi Rabu itu nanti orang-orang penduduk pribumi kan mereka akan mengalihkan perhatiannya kepada Rasulullah, penghormatannya juga kepada Rasulullah. Maka orang Yahudi merasa terancam ketika nanti mereka tidak bisa mempertahankan kehormatannya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti nasib ekonominya juga akan terancam. Itu tidak ada kita itu gak iman karena Nabi gara-gara ngoten niku. Rawahu riwayatkan Sufyan Baihaqi, Imam Baihaqi, Al Hasan Al Basri. Qala Abu Sufyan Ghazali, Imam Ghazali, wa kama annahu balan kaya sak temene demen dunya iku rasul li khati'atin, pokoke saben-saben keluputan, babu dua utawi sengit dunya iku rasul li hasanatin, pokoke saben-saben kaapian. Karena cinta dunia dikatakan sebagai induk dari keburukan, maka kita membenci dunia termasuk induk daripada kebaikan. Sehingga disampaikan dalam hadisnya Rasulullah itu, ketika ada seorang sahabat yang meminta agar dikasih resepnya dan aku itu disenangi wong yang Gusti Allah. Itu kan diperintahkan oleh Allah, izhab fid dunya yukib bakallah. Zuhudlah engkau di dunia maka kamu dicintai Allah. Wazhad fima bi'aidin nas, yuhibbakan nas. Dan jangan sekali-kali kita pengen terhadap apa yang dipegang oleh orang lain, maka kamu akan dicintai oleh orang banyak. Wong niku ora seneng karo kowe iki, sebab apa dia merasa terancam. Tapi karena kita tidak punya harapan sama sekali, tidak punya harapan terhadap orang lain tadi, maka kita merasa aman. Awal itu terjadi bau harus merokok waktu deh. Akhirnya tubuh mutakhir tidak nyaman, bukan dengan orang tidak nyaman. Berkumpul kali udah, so khawatir nanti nak kalau.
Ji. Bodoh yang ngotot itu paling-paling cerdak dari arah utang. Maka dia berusaha bersembunyi, menghindar ketika bertemu dengan orang tadi. Dia tidak suka ketika bertemu orang tadi, memang tampaknya tampak pengen utangnya hawa nih. Itu eroga. Dan maka disampaikan oleh Rasulullah, izhad fima indakan nas, yuhibbakan nas. Jadi jangan sampai kita pengen terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka kita akan dicintai oleh orang banyak. Saya cuma mau tentang itu. Jadi namun kita bangun kemandirian kita agar nanti apa? Agar kita dapat bergaul dengan orang, mereka merasa aman. Termasuk kita menjadi yang muslim sejati, mukmin sejati itu ketika orang-orang sekitar kita merasa aman dari keburukan kita, orang-orang sekitar kita merasa selamat daripada keburukan tangan dan mulut kita. Itu maka dikatakan sejati kita. Nah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-mu'minu man aman nas bawahiqahu. Yang namanya mukmin sejati adalah orang-orang yang ada di sekitarnya itu dia tidak terancam karena keburukan-keburukan kita. Termasuk keburukan menawa dia pahawain nak penyejak harus utang, orang jaluk itu akhirnya kan si cerdak ini tuh mikir-mikir wah aku nak bolak kalau cakai bangkrut harus biasa. Mesti kan dia ngoten. Maka menjadi sumber benci orang banyak gitu. Tapi nggak obatin. Kubut dunia itu menjadi kegelapan, tapi basiro utami lampu nih. Lahat duwe zulmat kuat takwa. Al-ikhtirau sudah kesing reksa bitu'atilai kelawatan Allah an ukubati saking siksani Allah. Ruwiyat dan riwayat tadi apa nafsatu nekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal dawuh sapa kanjeng Nabi innaka satamna sira iku lam tadak ora ninggal sapa sira syi'an suci-suci ittiqa Allahi karena wajhi Allah azza wa jalla illa aqaka ain paring sapa Allah sira khairan ing luwih kang luwih bagus minhu tinimbang syai'an. Yang menjadi lampu kita agar kita tidak mendapatkan kegelapan karena kebutuhannya tadi, maka kita punya ketakwaan kepada Allah. Maksudnya kalau kita tidak mampu menghilangkan kebutuhan kita, ya paling tidak cara mencarinya kita jangan sampai melanggar aturan Allah. Tetap dirasa takwa kita kepada Allah. Wajibkan Gusti Allah, wajibkan Gusti Allah akhirnya terpelomanya dengan menggolek ya orang mampu. Karena kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam satu hadisnya Rasulullah bahwa sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah kecuali nanti Allah akan memberikan ganti terhadap apa yang kita tinggalkan. Nah, kalau coba meyakini ini, ketika saya menghindar dari satu yang saya anggap haram dalam pandangan saya dikatakan haram, saya punya keyakinan Allah akan menggantikan apa yang saya tinggalkan tadi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya tinggalkan. Dari pekerjaan, jadi kan ditawari pada pekerjaan sing enek rumah sana pada saat itu pekerjaan itu sebenarnya gaji haram kok itu. Kita tidak berani akhirnya, tidak berani untuk meninggalkannya karena apa? Karena khawatir ketika kita tinggalkan belum tentu kita punya peluang pekerjaan yang cocok untuk kita. Tapi ini ujiannya kan tak panik awalnya kan krusial. Andai kita punya keberanian untuk melawan itu, wes pokoknya karena saya takut kepada Allah punya yang diharapkan, tetap dijamin kita akan diganti mendapatkan peluang yang lebih baik dan halal dalam pandangan agama kita. Mana contoh lagi dulu nih orang-orang kan orang PSK itu juga ketika dia ditanya, loh kenapa kamu kok melakukan kegiatan semacam ini, pekerjaan seperti ini? Tidak, saya butuh nafkah uang istri saya tidak punya pekerjaan yang lain selain ini. Itu kan dia klaimnya dia toh. Kalau dia berani untuk meninggalkan itu tetap ada jaminan Gusti Allah ada Nabi tetap bakal dikasih ganti oleh Allah yang lebih baik daripada keburukan yang dia tinggalkan tadi. Jadi ini tinggal keberanian sebenarnya takwa ini kan butuh uji nyali sebenarnya. Kadang-kadang mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu jenengan tetap akan mengalami oleng meninggalkan sesuatu yang sudah mendapat penghasilannya banyak mungkin dia itu menjadi sumber penghasilan kita yang banyak. Kemudian kita karena takut sama Allah itu ternyata barang yang dilarang oleh Allah, kita meninggalkannya mungkin dalam 1 minggu 2 minggu kita akan merasa oleh. Kan setan sih kan ngojo-ngojo sampai awal itu kepepet dari saya pakar apapun dulu saya kan mau. Padahal sebenarnya kita tetap dikasih peluang oleh Allah pekerjaan-pekerjaan yang layak di menurut agama kita. Wong itu pendapatan akeh kaya ngopo. Niku nak dari sumber yang tidak benar. Niku tetap tidak bisa dikatakan sebagai kekayaan akhirnya. Sehingga dia termasuk pikir miskin. Wong di duit akeh nak dihasilkan dari sumber yang buruk, yang tidak layak, yang haram, itu maka status hartanya tidak menjadi miliknya. Sehingga dia termasuk status fakir miskin terus dikasih zakat ya gak bohong. Semua mager-mager nggih. Omahe akeh, mobilnya yo karah,
nek hasil korupsi kabeh itu sudah kaya mawon niku wae. Niku termasuk perkara masakin. Jadi di zakat itu karena dia masih berpendapatnya tidak layak. Wadab utawi dosa iku dilmatul peteng. Wasiraju utawi lampu lau kadwe lampu iku atau satu tobat. Kemudian dosa itu juga merupakan sumber kegelapan, tapi kita ada peluang untuk menghilangkan kegelapan tadi dengan cara apa? Kita bertobat kepada Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan innal abda sak mereka Allah iku ida akhto'an alikane luput sapa abad khati'atan ing keluputan nakatat mongko delemok fi qalbi dalam atine abdun apa nuktatun sak delemok sauda kang ireng faida wa mongko nalikane dhewe abdun iku nazaa maraini sapa abdun wastaghfaran istighfar sapa abdun wa tabalat tobat sapa abdun sapa mongko bersih apa kalbu atine abdun. Wain adil lamun bali sapa abdun zida mongko den tambahake apa fiye dalem nuktah hatta ta'lu asaibo nungkepi apa nuktah ala qalbi ngatasi atine abdun. Wa wa tawi nuktah iku rono reget allazi zakaru kang nuturake ing ron sapa Allah taala kalla balqana ala qulubihim rupane dawuh kalla aja kaya ngono balrona balik reget ala qulubihim ing atase pira-pira atine kafirin apa ma perkara kan kang ana sapa kafirun iku yaksibuna padha nglakoni sapa kafirin. Jadi niki sing digambarake sampaikan di awal tadi, wong niku nak nglakoni dosa niku tentunya akan menimbulkan satu noktah hitam, noda yang ada di hati kita. Tapi itu ketika kita segera mentobatinya, maka kembali akan menjadi bersih. Dimana kalau panjenengan konsolan, berarti sebab konsolan itu jelas punya potensi untuk menghapus terhadap noda-noda hitam yang ada di hati kita. Paling kurang arah istighfar, arah kita rawat sholat penting. Sebab sholat kan fungsinya kan tetap menjadi bentuk daripada pembersihan dosa-dosa kita. Wudu bisa ngilangan lagi dosa yang awal itu meskipun itu dosa-dosa cilik, tapi kan akhirnya kembali bersih lagi. Tapi ketika kita sudah lama tidak kita tobati, itu kemudian akan menjadi melebar sampai nanti digambarkan hatta ta'lu ala qalbi, sampai hatinya itu tertutupi, terpenuhi oleh noda hitam tadi. Di saat kita sudah hatinya sudah terpenuhi oleh kegelapan tadi, maka kita tidak akan mampu menangkap kebaikan. Semakin ngawur. Nah ini sih bahayanya nanti di bawah. Mana wong nasib sholat itu suwe kan dalam melakukan maksiat yang mau sholat. Sebab benar bukan paling enak melakukan sholat itu aja. Begitu dosa hilang kan biasa sodok ngoten niku yang biasa. Tapi kalau kita abaikan, maka yang menjadi sulit itu ketika kita menganggap dosa sebagai sebuah kebaikan. Waduh apa? Apalagi ketika diembel-embel ini dalam rangka perjuangan. Saya kan sebenarnya ngoten itu dalam rangka menjaga NKRI, menjaga penduduk pribumi, menjaga spes, sampai dia melupakan terhadap kebaikan-kebaikan itu dilupakan. Itu menjadi lucu saja dengan ngoten niku. Saat ini kan usah membuli. Maksudnya kayak mamanya mungkin ketika orang suka membeli terhadap pesantren Al-Khazini yang sekarang baru saja malah musibah roboh itu di musolanya pesantren Al-Khazini di Jawa Timur itu wong ngomong kan sakarepe rawat di dosa ngono itu. Serawat di kualat barang berarti rawat di kualat. Lah apa ndak khawatir semacam itu. Fungsinya apa dia kok tidak ikut istirja dan memberikan support mental kepada keluarga besar pondok pesantren itu malah membeli semacam itu. Lho ngoten itu mangsane dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan hukum. Artinya apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladziina dhalla sa'yuhum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Elek-eleke wong niku wong sing dia melakukan sebuah keburukan dan dia menganggap itu sebuah perjuangan. Sehingga orang-orang Khawarij itu kemudian ketika Abu Hanifah itu ditanya sama salah satu orang Khawarij, tapi dia ketika bertanya kepada Abu Hanifah dengan menghunuskan pedang dan pedang itu diletakkan di lehernya Abu Hanifah. Saya ingin bertanya kepada kamu, kalau kamu mampu menjawab maka nanti kamu akan saya bebaskan, tapi kalau kamu tidak jawab akan saya tebas kepala kamu, leher kamu akan saya tebas. Mesti ya kalau dicurut atau mencerowong kedua. Terus kalau itu kok gede ketika ada orang yang melakukan zina, kemudian dia mati.
Apakah orang tadi harus disolati apa ora? Apalagi kalau tahu ya, nah ngomong zina mati disolati bukan? Abu Hanifah ya tetap nganu, kita tak jawab orang disolati nyata di orang Islam, Arab tak jawab tak disolati. Dalam keyakinan orang Khawarij itu orang melakukan dosa besar dianggap kafir. Loh ini berarti ada Abu Hanifah yang berusaha untuk mengulur waktu lah. Ya dengan saya jawab nanti, tapi dengan tentunya pedangnya jangan diletakkan di leher saya, itu kan membuat saya grogi sehingga nanti saya tidak bisa berpikir jernih. Kata orang-orang luar sebagaimana, bagaimana mungkin saya harus meletakkan pedang, menghindarkan pedang dari leher kamu sementara saya menganggap menebas kepala kamu itu bagian daripada ibadah. Bayangin materi uang sing beda keyakinan itu kata orang luar itu dikatakan ibadah. Jadi kalau aku ngawangin curhat tentang awakmu itu dalam ibadah ini. Sepodong saya ini beli uang kan rumah saya kan jadi ibadah. Lah ini saya nggak tobatnya kan nggak ini. Karena dia melakukan keburukan tapi rumah saya ngelakoni kafir. Hanya dijawab oleh Abu Hanifah. Ketika orang tadi statusnya dia berzina dia sebagai orang Islam apa? Sebagai orang kafir. Kamu menyebutnya orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Karena Islam meskipun dia melakukan dosa besar ketika mati tentu sholat. Menyebutnya dia orang Islam. Dia termasuk orang kafir apa tidak? Kata orang-orang kafir sekali semacam itu. Orang itu melakukan zina. Dia termasuk orang penyembah berhala atau tidak? Apakah dia juga pengaruh Nasrani? Tidak. Apakah dia juga pengaruh Yahudi? Tidak. Kalau dia siapa katanya? Kebingungan orang Khawarij. Kalau bukan orang-orang itu dan dia masih orang Islam. Akhirnya orang Khawarij itu merasa kalah gara-gara itu dia. Wong Islam itu menalikan melakukan itu so gede, tidak serta-merta dia menjadi kafir tidak. Tetap dia masih menjadi orang Muslim meskipun dia ahli maksiat, bahkan maksiat yang sangat besar sekali, tetap dia tidak keluar dari agama. Itu hanya kalahnya tadi. Yang dalam cerita tadi yang saya menarik bagi saya, ternyata di antara umat ini ada yang punya pemahaman melakukan maksiat menurut kita, tapi menurut mereka adalah sebuah ibadah. Kalau sebuah maksiat dianggap sebuah ibadah, maka tentunya harapan untuk bertobatnya sulit. Orang semacam itu. Artobat itu nggak perlu pasaring ibadah. Nah saya ingin ngotot. Ketika kita ngolong-ngolong itu biasanya dia akan menggunakan embel-embel ini dalam rangka memperjuangkan hukum, atau mungkin dalam rangka untuk memperjuangkan kebenaran, atau membela kaum pribumi atau NKRI dan sebagainya. Banyak bahasa-bahasa semacam itu yang diungkapkan dalam rangka untuk menutupi terhadap keburukan yang dia lakukan. Oleh karena itu kita berhati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang kita sampaikan di pertemuan kita pada siang kali ini. Sebelum kita tutup, tetap diskusi sebentar, oke? Betul. Udah nanti sampai. Oh, jangan tahu jangan. Diskusi sebentar. Saya Gawa Khair, Kakek Bu Sifat. Sampun mari kita pencerahan kalian materi ikan sahabat. Saatnya kita untuk berinteraksi. Monggo kita buka 3 pertanyaan, mungkin 1 termin saja karena waktu asalnya lebih awal. Mengawalinya kalau badhe ngawali ya jauh bersifat saniki lebih kencang-kencangipun wonten istilah moderasi beragama. Nanti kalau mireng satu setengah ayat kalau supaya atau sipun kira-kira bahwa orang Muslim itu akan berkasih sayang kepada sama Muslim dan akan keras kepada kafir. Dan lihatlah bahwa orang-orang Muslim rukuk dan sujud bersama. Intinya meh ngoten iki lali nyuwun pencerahanipun tentang hubunganipun moderasi agama kalian ayat menika. Matur nuwun. Pertanyaan pertama sampun, Bobide. Pertanyaan kedua dan ketiga dipersilakan saking jamaah kakung nopo putri ingkang badhe takluk monggo saged ngajeng tunjuk jari dipun aturaken pertanyaanipun. Ibu-ibu monggo kita sedulur sedaya paham. Ada kang ngajeng nika. Monggo Bu. Tolong bantu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ini keluar dari tema ya. Ada orang mengambil Al-Quran di masjid tanpa minta izin kepada yang bersangkutan.
Terus Quran itu dibaca tiap hari di rumahnya. Pertanyaan saya Gus, apakah membacanya itu dapat pahala atau tidak? Karena Qurannya itu Quran maling. Begitu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barori. Dapat pahala nggak tuh kalau maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temi mau pas jauh pertama aku betulnya dulmatum. Tapi nanti merah hadis. Lah hasannya masyarakat dunia, ini akhirnya masyarakat akhirat dunia mereka jangan bangga. Terus niku maksudnya berbuat agak pihak. Lah hasanah di masyarakat dunia akhirhi, bala masyarakat akhirat dunia awal sama apa yang aku mah. Niku hadisnya yang pertama kan itu Pak. Cepet banget. Betulnya dulmatum. Nah terus niki bener hadis. La hasana liman taraka dunya li akhiratihi wala taraka akhirati dunyahu wa liman jama'a baina umma. Jadi kalau pandang sekarang kan masalah agama. Padahal itu kadang-kadang mati. Niku mati ya Mau bebas sing dan muslim tuh muslim. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ورضوانا. Tunggu Pak. Moga Gus ampun. Oke, untuk yang pertama tentang masalah moderasi beragama. Baladia anak kufar gitu. Ini terjadi Muhammad Rasulullah waladina amanu waladina ma'al amanu asydaq kufar rahamahu bainakum. Sifatnya mukmin itu kan yang keras. Artinya keras mana juga berarti kita punya tidak. Artinya punya ketegasan. Sehingga orang tetap ada jarak, meskipun kita itu menak, itu bukan berarti bertolak belakang dengan sikap moderasi atau tasamuh dalam bahasa kita. Moderasi beragama itu sejak tempo itu sudah ada. Di era Rasulullah itu terjadinya piagam Madinah. Ada kesiapan untuk menjaga Madinah dari siapapun yang muslim Madinah itu menjadi kesepakatan semua umat beragama yang ada di Madinah. Termasuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga tidak diganggu sama sekali, disarankan dilindungi bahkan. Dalam perjanjian, isi perjanjian tadi, orang Yahudi juga dilindungi. Harus dibela ketika mereka juga diperangi oleh musuh yang ada dari luar. Itu ya enten ngoten niku wae. Nah ini merupakan moderasi beragama sehingga dalam Al-Qur'an sendiri yang namanya moderasi ketika kita tidak saling mencaci itu bagian daripada moderasi tasamuh atau dalam moderasi tadi dikatakan la tasubbul ladzina taquluna min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Di Quran itu jangan sampai engkau mencaci maki orang kafir para penyembah berhala ini karena itu akan ngefek menjadikan mereka akan mencaci maki Tuhan kita. Kita ketika membuli orang lain maka mereka juga akan berusaha mencari strategi bagaimana akan membuli orang Islam. Nah ini yang perlu hati-hati. Meskipun dalam pikirnya tidak apa-apa sebenarnya kita mencaci maki mereka tidak apa-apa, dia orang kafir. Tetapi ketika menimbulkan efek yang buruk itu maka membutuhkan strategi. Saya rasa jangan sampai seperti itu karena itu akan memancing permusuhan. Nah tentunya sing asyidda al-kufar itu ketika dalam peperangan itu dibuktikan ketegasan orang Islam tidak pernah membeda-bedakan itu keluarga apa tidak, tapi ketika dia berada di barisan musuh maka tetap menjadi lawan kita. Maka asyiddahu al-kufar hamahu bainahum. Sehingga di perang Badar itu ada sekian sahabat yang membunuh bapaknya sendiri karena dalam medan peperangan. Sampai Abu Bakar itu kan saat itu Abu Bakar itu Rasulullah, Abdurrahman itu putra Abu Bakar itu belum masuk Islam dalam perang itu. Kata beliau, kata Abdurrahman ketika sudah masuk Islam, Bapak ketika dalam perang Badar itu sebenarnya saya bertemu dengan jenengan tapi saya bisa menghindar karena saya tidak mau melukai orang tua saya sendiri, kata Abdurrahman. Tapi Abu Bakar bilang, andai kata aku melihat ada kamu di depan saya akan saya kejar, saya bunuh katanya. Lebih luar biasa. Itu sehingga membuat kita moderasi tapi jangan sampai kita menggadaikan agama kita. Maksudnya kita tidak perlu membuli orang lain.
Kalau orang, maka dikatakan ada ahli dhimah ketika ada dia, kita itu siap berdampingan dengan siapapun. Orang Islam itu siap berdampingan dengan siapapun. Tapi ketika kita disakiti, tetap harus ada ketegasan. Asyidda itu harus kita praktekkan. Tapi ketika memang dia siap untuk tetangga dengan kita pun juga diwajibkan untuk menghormati tetangga kita meskipun beda agama, dan kita wajib berbuat baik kepada mereka dalam masyarakat duniawiyah. Kita tetap apik. Kalau ceritanya Umar itu kalau dia menyembelih kambing kan selalu wasiat kepada penyembelihnya, sudah sembelih sudah, kalau tersembelih nanti jangan lupa tetangga saya yang Yahudi, disebutkan itu yang Yahudi, itu jangan lupa kamu kasih. Sampai 3 kali ditanya, ternyata belum dibakar, ditanya lagi seperti itu lagi jawabannya, ditanya sampai 3 kali, sampai si saking gedeke sing napa sing dikongkon jengkel. Jadi kan kok bolak-balik kokon-kokon mau pengen Yahudi itu napa to. Jadi sebab saya khawatir Rasulullah itu mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita sampai seolah-olah mereka adalah ahli waris daripada kita. Maknanya apa? Kita memperlakukan tetangga kita itu sebagaimana kita memperlakukan terhadap ahli waris kita dalam urusan masalah duniawi, meskipun dalam urusan waris-pewaris dia tidak mendapatkan warisan dari kita. Tetapi dalam mengasah seolah-olah ahli waris kan kayak anak dewi. Berarti kita memperlakukan tetangga kita seperti kita memperlakukan terhadap anak kita, seperti kita memperlakukan terhadap orang tua kita. Sepenting dia siap berdampingan dengan kita, yang pertama. Yang kedua, menggunakan Al-Quran orang lain menggosok namanya kayak tanpa izin, kecuali dengan sudah ada dugaan pemiliknya ridho. Nah ini aku nak masjid, bentuknya nak masjid, jadi kan masjid berarti kudu nak digono omah rentuk nak masjid. Kalau milik perorangan, jadi kan ada dugaan ridho pemiliknya, dugaan kuat, ada indikasinya. Kalau dugaan itu berarti ada tanda-tandanya kira-kira dengan orang gak apa-apa. Niki berarti itu dengan boleh memakainya. Tapi kalau kita asal ambil dan kita tidak memiliki dugaan bahwa pemiliknya ridho, maka kita termasuk kategori gosok. Kalau dalam kategori gosok itu wong ibadah di atas tanah gosokan itu sah ibadahnya tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena pahala itu harus diteknya kalau busone gosok. Nah, kita pakai pakaian gitu. Pakaian itu untuk sholat. Tapi pakaiannya itu kita ambil untuk orang lain tanpa izin sama sekali, dan kita tidak punya dugaan pemiliknya memberikan izin kepada kita. Maka itu berarti kita dianggap sholat gugur ke kewajiban sholat, tetapi dia tidak mendapatkan pahala atas sholat kita. Kalau gugur ke jelas, tapi tidak mendapatkan pahala. Dan itu sebabnya apa? Karena bahkan bisa jadi dosane gosok itu lebih gede dibanding ibadah yang kita lakukan. Bila ini satu tombok nih, kan batas Quran kan sunnah ya. Kalau yang sholat itu kan wajib, sholat itu wajib ketika dia menggunakan pakaian yang gosok, itu pahalanya entek. Haram musuh wajib. Nah ini haram musuh sunnah. Itu kan mesti kan ya kuat haram ya, bisa jadi nanti dosanya tetap lebih tinggi daripada pahala yang kita dapatkan dari baca Quran. Nah itu kita mencari gitu ya, dari itu kepada pemiliknya. Soalnya dibutuh wangsul kok nih. Kemudian yang terakhir tadi bahwa aku butuhnya dulu mateng. Kita cinta termasuk kegelapan. Aku adalah dunia itu apa toh? Dunia itu kan sesuatu yang pokok hajat, sesuatu yang lebih daripada kebutuhan hajat kita. Bukan berarti kita tidak boleh sama sekali untuk memanfaatkan dunia. Dunia itu ketika kita digunakan untuk kebaikan, maka dia dikatakan sebagai akhirat, nantinya bukan dunia lagi. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia itu ladang untuk menggapai akhirat. Nah itu kebutuhannya itu beda dengan kebutuhan kita untuk ibadah beda. Kalau sesuatu yang membantu kepentingan ibadah kita itu tidak termasuk dunia. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan bahwa wanita itu merupakan dunia, bagi laki-laki itu merupakan dunia. Tetapi ketika ada seorang perempuan sing tu'inu ala akhiratihi, seorang perempuan yang dapat membantu, mendorong, memberikan support untuk akhirat suaminya, maka dia tidak termasuk bagian daripada dunia, tapi termasuk bagian daripada akhirat. Lah ingat lah, cuma ada yang ngukurin saya sore. Iki sing saya kejar itu sesuatu yang memang hajat saya atau memang yang lebih hajat saya. Itu saya katakan itu. Kalau punya itu tidak masalah kita, yang tidak boleh itu punya. Cintanya nih. Mati Quran gambar paling
ngeritik kan man arodat majurit dunia. Irodahnya bukan dunianya. Irodah itu mengendaki wong sing karep mbok duwe ora duwe. Sehingga yang namanya hubbi dunia itu bisa dimiliki orang yang tidak memiliki harta. Tapi sebaliknya orang yang memiliki harta kadang-kadang juga tidak hubbi dunia. Wong hubbi ku sane ati, orang masih sing duweni. Lah cuma nak wong bedane nak wong melarat niku hubbi dunia ora kecekel. Kadang-kadang hubbi dunia ono ora kecekel. Niku elek wong gane. Lu elek luwe apik timbang wong duwe yang tidak hubbi dunia daripada wong sing meskipun dia tidak punya dia hubbi dunia. Itu banyak, itu tidak bertolak belakang lah antara apa itu perintah Rasulullah. Tidak baik bagi seseorang yang apa itu hal serata liman tarokat dunia li akhiratihi wala liman tarokat akhirat li dunyahu. Tapi sing apik wong sing ngumpulake di antara dua hal tadi. Artinya bahwa kita tidak baik meninggalkan dunia hanya untuk akhiratnya tok karena tidak mampu sing iso waktu malaikat tok. Maka ujung-ujungnya bapak pun dibeli dunia melihat ini. Atau kita meninggalkan akhirat tetapi dalam rangka untuk mengejar dunia itu juga tidak baik. Tapi kita mengumpulkan menggunakan mencari dunia dalam rangka untuk membuat agama kita menjadi berkualitas. Nah, dan tidak begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 pertanyaan sampun dipun bahas lan salajengipun